Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gua Nawi. Oke, langsung aja. Di sini gua mau sharing ke teman-teman settingan akuarium untuk Cana Andrau yang gua punya. Sekaligus kita bedah harganya berapa. Nah, jadi gua buka dari awal. Si akuarium yang gua punya ini untuk si Cana Andrau itu gua bikin dari nol. Maksudnya beli dari nol sampai dengan jadi seperti ini itu nggak nyampe 300.000, cuma di angka 200 ribuan aja gue bisa dapet akuarium yang lumayan keren seperti ini. Termasuk hal sekecil apapun yang gue beli di akuarium ini gue bakal kasih tahu ke teman-teman. Jadi ini cuma 200 ribuan aja teman-teman, bisa dapet akuarium sebagus ini dan cocok sekali untuk Cana pastinya. Apalagi si Andrau ini memang Cana yang memang nggak bisa besar ya, dalam artian dia drop Cana dan ukurannya maksimal hanya di 15 cm. Nah akuarium yang gue beli ini ukurannya cuma 40 cm, tingginya 25 cm dan lebarnya 25 cm. Oke, langsung aja untuk tema. Jujur aja gue nggak tahu temanya ini apa, mungkin bisa dibilang natural ya. Jadi gue secara nggak langsung menipu si ikan yang gue punya itu. Dia sedang berada di alam ya, padahal dia lagi ada di akuarium. Nah jadi gue bikin senatural mungkin, walaupun gue nggak tahu gue ngikutin alamnya alam mana nih, alam gaib mungkin ya. Enggak, tapi di sini gue bikin sebagus mungkin lah, senatural mungkin, yang menurut gue bagus ya seperti ini gitu. Mungkin suatu saat kalau gue bosen ya bisa dirubah juga gitu penempatannya. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini ada unsur hijaunya ya, bisa dibilang aquascape. Mungkin bisa iya, bisa juga enggak ya, lebih tepatnya semi aquascape mungkin, karena kalau aquascape kan memang dia lebih detail ya dan punya tema sendiri. Kalau di sini enggak, gue hanya ngasih si ikan Andrau ini ya alam lah, intinya dia seperti berada di alam secara nggak langsung, padahal dia lagi ada di dalam akuarium. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi kita mulai dari nol nih. Ketika gue nggak punya akuarium sampai punya akuarium untuk Cana Andrau jadinya seperti ini, itu budgetnya berapa duit. Nah jadi yang pertama, untuk memulai settingan seperti ini pastinya kita harus punya akuarium ya, atau tank. Nah jujur aja gue beli murah banget ini akuarium. Ini akuarium baru ya, bukan second ya. Masalah kacanya baru atau enggak gue nggak tahu, tapi ini jujur aja akuarium ini gue beli secara baru, dan gue beli akuarium ini di pengrajin. Jadi gue beli akuarium ini di pengrajin, dia biasa menjual akuariumnya ke toko-toko. Nah jadi kalau udah masuk toko beda lagi harganya, jadi gue beli langsung ke pengrajin. Ini gue beli akuarium dengan harga 40.000 aja. Ukurannya 40 cm kali 25 cm kali 25 ya, kali 25 dan kali 25. Jadi 40 kali 25 kali 25. Murah kan 40.000. Tapi enggak teman-teman. Kalau teman-teman beli di toko, itu rata-rata harga yang gue dapet ya di sini itu yang 40 cm ini 80.000 sampai 100.000. Jadi gue beli akuarium ini anggaplah 80.000 secara rata-rata. Nah jadi teman-teman kalau mau beli di akuarium di toko ikan itu harganya cuma 80 ribuan. Oke, catat aja berarti 80.000 ya. Akuarium yang teman-teman beli nanti ukuran 40 cm itu 80.000. Nah habis beli akuarium teman-teman harus di background juga tuh. Teman-teman bisa lihat background akuarium yang gue pakai warna putih ya. Nah jadi akuariumnya backgroundnya ini warna putih. Gue beli pakai Scotlet aja di sini. Gue Scotlet biasa ya, Scotlet biasa warna putih, cuman beli 1 meter dan harganya cuma 15.000. Nah kalau teman-teman udah beli Scotlet 15.000 tinggal pasang deh, dan jadinya nanti bakal seperti ini. Dan 1 meter itu bisa kepake banyak teman-teman ya. Kelebihan justru untuk ukuran tank seperti ini, jadi itu bisa kepake 2 tank seperti inilah. Gue pun jujur aja pakainya cuman setengahnya dari 1 meter.
Tadi udah berapa teman-teman? 80.000 tambah skotetnya 15.000. Jadi tanknya 80.000, skotetnya 15.000. Baru 95.000 teman-teman. Nah, lanjut. Ketika kita udah bikin akuarium, maksudnya beli akuarium dan skotlet, kita pasang. Lanjut di sini gue pakai sistem filtrasi ya. Udah pasti harus ada sistem filtrasi di akuarium kita. Entah apapun itu sistemnya, kan ada banyak macam ya. Tapi kebetulan di sini gue pakai sistem filtrasi under grapple. Nah, under grapple itu dia ada di bawah sini teman-teman. Dia ada di balik pasir ya, dan bentukannya seperti ini. Nah, jadi ini apa ya, tatakannya atau raknya ya. Jadi under grapple itu seperti ini ditanam di bawah pasir ya, seperti ini. Gue kasih contohin di bawah seperti ini. Dan ini gue beli secara eceran. Satu ininya cuma 2.000 rupiah ya. Kalau di tempat gue, nggak tahu kalau di tempat teman-teman mungkin beda harga juga. Tapi ini gue beli cuma 2.000 rupiah. Dan ini gue pakai 6, cuma 6 aja. Nah, 6 seperti ini, teman-teman bisa lihat 6 pun udah cukup sih, karena tanknya juga nggak besar ya. Nah, 2.000 kali 6 berarti 12.000 teman-teman. Tadi 80.000 tanknya, skotletnya cuma 15.000, lanjut ke tatakannya 12.000. Lanjut. Nah, selain teman-teman beli under grapple, tatakannya seperti ini, nah teman-teman juga harus beli konektornya ya. Konektor untuk menyambungkan si under grapple ke mesin akuariumnya nih, yang ada di balik ini teman-teman. Nah, yang ada di balik batu nih lah ya, di bawah mesin itu butuh konektor, dan itu harganya cuma 3.000 aja. Dan kita butuh dua tipe. Yang pertama sepatu under grapple, yang kedua konektor under grapple. Nah, untuk sepatu under grapple itu cuma 5.000 rupiah harganya. 5.000 tambah 3.000 itu cuma 8.000. Nah, kita udah bisa tuh koneksiin si under grapple ini ke mesin akuarium yang kita punya ini. Nah, lanjut. Ketika sistem filtrasi ini udah selesai kita beli, kita juga harus beli busanya ya, busa filter pada umumnya lah. Teman-teman tahu lah yang putih ya. Yang putih itu busa filter. Jadi kita pasang di atas ini. Nah, jadi si busa filternya kita pasang di atas ini menutupi si filter under grapple, dan kita tanam di bawah sini. Langsung kita timpah ya. Kita timpah pakai pasir yang kita punya atau substrat. Nah, si busa filternya itu cuma 5.000 aja. Murah kan? 5.000 untuk tank seperti ini ya. Untuk tank kecil kayak gini mah cuma 5.000 cukup. Teman-teman bisa beli yang kecil, itu cukup kok, 5.000. Lanjut. Ketika kita udah beli busa filter dan sistem filtrasi udah terpasang, yang pasti kita harus butuh mesinnya ya. Mesin akuarium yang kayak gini teman-teman nih. Nah, ini gue beli yang menurut gue paling kecil sih, karena gue nyari yang paling kecil lagi nggak ada. Tapi ini udah cukup lah, udah pas lah ya. Walaupun memang ini agak mengganggu ya, mengganggu penglihatan, tapi cocok sih karena warnanya yang matching ya dengan background ya. Gue beli di sini yang warna abu-abu kebetulan untuk nyocokin ya, untuk nyocokin dengan si backgroundnya warna putih. Nah, mesin ini ukurannya 1200 ya bener, 1200 liter per jam. Jadi output airnya ya teman-teman bisa lihat tuh. Nah, cuman seperti itu ya, cukup lah untuk cana. Sebenarnya cana nggak pakai itu pun bisa, cuma kan kita jaga kesehatan air ya. Kalau air kita sehat, ikan pun pasti sehat. Nah, makanya gua pakai mesin tetap gitu, walaupun kadang dinyalain kadang enggak gitu teman-teman. Nah, mesin ini gue beli merek Ginga, itu cuma di angka 25.000. Lumayan murah ya, 25.000 kalau di toko online. Nggak tahu kalau di toko akuarium. Kebetulan ini gue beli di e-commerce, jadi cuma 25.000 harganya. Baru, mesin baru ya. Ya mungkin beda daerah beda juga harga. Kalau teman-teman belinya langsung ya beda juga harganya. Tapi di sini gue beli cuma 25.000 aja. Lanjut. Ketika kita udah beli mesin, gue langsung beli pipanya teman-teman. Pipa bening ya, pipa akuarium bening lah, teman-teman pasti tahu. Itu 1 meter cuma 5.000 aja. Nah, karena gue beli 1 meter, tapi di sini terlalu banyak ya kalau 1 meter. Jadi gue pakai cuma setengahnya aja.
yang ke atas nih, ke atas sama ke sini, ke kanan. Nah itu cuma pakai setengah meter mungkin kurang lebih. Jadi untuk 1 meter itu cuma 5.000 dan kita pakai setengahnya. Lanjut teman-teman. Kalau teman-teman udah beli pipa bening yang kayak gitu 5.000, nah di sini gue juga pakai yang namanya ini konektor L, jangan lupa. Nah ini fungsinya seperti ini teman-teman ya. Untuk ke mesin dan ke pipanya kita butuh ini. Ini murah kok, cuma 1.000 satunya. 1.000 dan gue butuh 2 di sini. Berarti cuma 2.000 aja. Cuma 2.000 aja. Lanjut. Kita ke pasir teman-teman. Substrat ya. Pasir yang gue pakai ini pasir Malang tapi warna hitam. Nah, kenapa nggak warna merah ya? Tergantung selera. Kebetulan di sini Cana Andral dia nggak ada unsur merahnya ya. Mungkin ada dikit cuman nggak terlalu banyak lah. Gue menyesuaikan ikan juga untuk ikan apa. Di sini gue pakai warna hitam. Dan gue pakai memang ukurannya yang lumayan besar, nomor 2 ya mungkin. Iya nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 2 ini gue beli habisnya 2 kilo. Dan per kilonya itu 5.000 di toko ikan. 5.000 rupiah di toko ikan, berarti 2 kilo itu cuman 10.000. Kenapa gue pakai pasir yang kasar? Karena di sini gue bukan sebagai pasir aja fungsinya, hiasan ya, bukan sebagai hiasan aja, tapi di sini gue fungsikan sebagai rumah bakteri. Karena pasir yang ukuran besar seperti ini dia ada pori-porinya dan itu bisa jadi rumah bakteri. Kalau teman-teman mau pakai yang halus bisa juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini gue lebih milih pasir yang medium ya, nggak terlalu besar tapi medium. Ini gue pakai yang nomor 2. Cuma habis 2 kilo dan 10.000 harganya. Oke lanjut. Batu teman-teman. Kita ke bebatuan ya. Di sini gue pakai 2 tipe batu. Yang pertama yang batu besar-besar ini yang hitam ya, yang hitam ini itu batu turli namanya. Nah teman-teman browsing aja batu turli seperti apa, dan ini yang gue pakai batu turli. Ini biasanya sering dipakai sama aquascaper ya. Gue beli batu turli ini seharga 10.000 1 kilo dan gue cuma habis 1 kilo. Jadi 1 kilo ini bisa dapat lumayan banyak tuh. Tergantung teman-teman nanti milihinnya yang ukurannya seberapa besar ya. Karena kan kalau gramasi itu nggak bisa berubah, tapi kalau ukuran teman-teman bisa nyocokin settingannya nanti mau seperti apa. Nah ini gue pakai batu turli cuma habis 1 kilo, harganya 10.000. Lanjut gue juga pakai batu koral, mungkin batu koral ya namanya, yang warna merah ini loh. Ya batu koral warna merah. Ini sebagai hiasan aja, sebagai hiasan, detailing mungkin ya. Cie detailing ya mungkin apalah namanya itu. Ini hiasan. Ini gue beli cuma 1 bungkus aja 5.000. Nah ini gue beli cuma 1 bungkus 5.000 dan gue pasang seperti ini. Nah lanjut kita ke tanamannya. Tanaman yang hijau-hijau ini teman-teman ya, nggak hijau sih, udah menguning ini. Tapi tanaman yang gue punya ini kuning bukan karena dia mati ya, tapi di sini karena dia terkena dampak si lampu yang gue pakai. Karena kalau lampu kita nyala terus sudah pasti lumut bahkan berkembang biak nantinya. Nah jadi tanaman gue ini pun kena dampaknya. Jadi ketika dibersihin pakai tangan, si tanaman gue ini, si daunnya itu bakal hilang si kuningnya. Tergantung teman-teman serajin apa nanti ngebersihinnya ya. Karena pas gue coba ya ketika pakai tangan di gesek-gesek gitu ya, dibersihin lah intinya, itu kuningnya hilang kok, jadi hijau lagi. Jadi tanaman ini gue beli yang pertama yang kecil-kecil ini. Ini nggak beli sih. Si buce palandra ya namanya. Ini tanaman buce palandra namanya, yang kecil-kecil nih. Nah teman-teman bisa lihat tuh yang ada di kayu juga ya. Ini buce palandra. Kebetulan gue boleh ngasih kawan ya, nggak banyak sih. Cuman kalau kita mau beli, harga si buce palandra ini cuma 15.000 aja satu mikanya. Jadi si tanaman buce palandra ini satu mikanya itu cuma 15.000. Cukup banyak kok, satu mika itu lumayan banyak lah ya. Lalu tanaman yang ada di belakang sana yang lumayan besar, itu gue nggak tahu namanya apa, tapi gue beli 1 pot ya. 1 pot itu 5.000.
Nah, satu pot cuma 5.000, gue belinya pun cuma satu dan gue pasang di belakang sana. Itu ada potnya, masih ada potnya, cuman gue tutupin pakai batu. Jadi kalau teman-teman lihat dari video ini itu nggak kelihatan potnya, tapi cuma daunnya aja atau tanamannya yang kelihatan. Jadi si potnya sengaja gue sembunyiin nih. Nah, si Boce Palandra ini gue aplikasiin ke batu. Ini nggak pakai lem, kecuali yang di akar ya. Kalau yang di kayu ini itu pakai lem besi ya, lem Korea. Tapi kalau yang di batu ini cukup gue selip-selipin aja. Cukup gue selip-selipin dan dia ya hidup sih. Dan ini pun sama, gue tempel di batu. Oke, tanaman udah. Lanjut kita ke kayu ya. Kayu atau akar yang teman-teman lihat nih, yang melengkung. Yang melengkung nih. Nah, kayu yang melengkung ini udah tenggelam ya. Kayu yang udah tenggelam ini gue beli di toko ikan atau toko akuarium itu cuma 15.000. Nah, 15.000 teman-teman juga bisa sesuai nanti ukurannya. Kebetulan gue beli yang kecil karena memang tanknya juga cuma 40 cm ya. Nah, ini cuma 15.000, gue nggak tahu akar apa ini namanya. Ya, si toko ikan sih bilangnya ini kayu santigi ya. Cuman ya mungkin ada benernya, tahu santigi tahu kayu apa ini gue nggak tahu. Tapi bagus sih kalau menurut gue. Nah, ini kayu santigi atau kayu tenggelam lah ya. Cuma 15.000 kalau di tempat gue. Lanjut. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada stiker ya. Stiker Cana Anrau. Nah, ini kebetulan gue beli di e-commerce ya, toko online yang hijau ya, toko online yang hijau. Ini gue beli ukuran 40 cm, harganya cuma 15.000. Nah, ini Cana Anrau tulisannya. Ya, lumayan keren lah. Untuk mempertegas kalau si akuarium ini isinya Cana Anrau. Jadi biar nggak nanya lagi orang-orang tamu ya yang datang ke rumah kita, itu ikan apa tuh, tinggal baca aja. Dan sebagai pemanis juga ya, karena di sini kan di balik stiker ini ada lampu ya, ada lampu celup yang gue tempel, tapi memang nggak dicelup sini sama gue tempel aja di dalam akuarium ya, di balik si stiker ini. Dan lampu yang gue beli ini ukurannya 20 cm, warna full putih. Itu gue beli cuman harganya 25.000 teman-teman. 25.000 di toko online juga sama. Itu warna putih. Teman-teman tahu lah lampu celup ya. Jadi lampu celup ini gue beli ya untuk dipasang di akuarium 40 cm. Terangnya gimana? Teman-teman bisa lihat tuh. Cukup terang lah ya. Malah menurut gue pas lah. Nggak terlalu terang banget, nggak terlalu gelap. Dan di sini gue pilih warnanya yang full putih. Ya, tergantung selera teman-teman. Ada yang putih biru, ada yang warna RGB ya, red, blue, green ada. Mau pakai warna apapun, ya bisa lah. Tergantung teman-teman seleranya nanti mau apa. Oke, keseluruhan udah gue sebutin tadi berapa totalnya. Nah, ini gue rekap ya, gue rekap dan gue masukin ke dalam video. Nah, ini filenya dan teman-teman bisa lihat berapa keseluruhan dan per itemnya harganya berapa. Nah, kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa pause aja, jadi tahan videonya. Nah, totalnya itu hanya 252.000. Teman-teman bisa dapat akuarium sebagus ini dan sekeren ini kalau menurut gua. Nggak tahu kalau menurut teman-teman. Ya, semoga ini bisa jadi inspirasi lah ya. Jadi dengan harga 252.000, teman-teman bisa jadi tank seperti ini. Dari mulai 0 sampai dengan jadi seperti ini cuma 252.000. Ini belum termasuk ikan ya. Kalau ikan kan beda-beda harganya ya. Tergantung nanti teman-teman bisa dapat Cana Anrau harganya berapa. Oke, teman-teman. Dari gue mungkin cukup, udah terlalu panjang juga ya. Intinya dengan uang 200 ribuan teman-teman bisa dapat akuarium yang udah jadi seperti ini.
tinggal teman-teman kerjain aja. Kalau udah beli part-partnya, tinggal teman-teman setting deh maunya kayak gimana dan bagusnya kayak gimana. Oke, sekian dulu dari gua ya, semoga video ini menginspirasi dan ini canaan gua ya, mungkin ini bakal jadi konten selanjutnya. Si bocil. Sampai ketemu di lain video teman-teman, bye bye.